Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Hari ini hari Senin tanggal 9 November 2020. Kita akan mulai ke subtema 2. Tapi masih di tema 4 ya, yaitu tentang hidup bersih dan sehat di sekolah. Nah, hari ini kalian akan belajar 2 materi seperti biasa bersama Bu Ayu. Materi yang pertama kita akan belajar tentang kegiatan-kegiatan yang mencerminkan persatuan di sekolah. Dan yang materi kedua kita akan belajar tentang gerakan-gerakan yang menirukan gerakan menyapu di sekolah. Ya, kita mulai materi yang pertama. Nah, untuk materi yang pertama, kita akan belajar tentang kegiatan-kegiatan yang mencerminkan persatuan di sekolah. Nah, contoh kegiatannya yang pertama ya, yang kita pelajari contoh kegiatannya, yaitu yang pertama, melaksanakan piket bersama. Ketika kalian itu piket bersama sama teman-teman, itu termasuk kegiatan yang mencerminkan persatuan di sekolah. Yang kedua, melaksanakan diskusi kelompok. Biasanya kalian diminta untuk berdiskusi, berkelompok, belajar berkelompok. Itu juga termasuk contoh kegiatan yang mencerminkan persatuan di sekolah. Yang ketiga, belajar bersama teman. Contohnya teman ada yang kesulitan, kamu membantu. Tapi bukan dalam hal ulangan ya, tetapi dalam hal memahami materi yang Bu Ayu berikan. Itu boleh. Yang keempat, makan jajan bersama teman. Nah, saat istirahat itu juga persatuan. Yang kelima, biasanya kalau pagi-pagi itu hari Rabu dan hari Sabtu senam bersama. Itu juga termasuk kegiatan persatuan. Yang terakhir, upacara bersama. Itu juga termasuk kegiatan yang mencerminkan persatuan. Nah, masih banyak kegiatan-kegiatan yang lain ya. Nah, selanjutnya sikap apa sih yang harus kita miliki untuk mampu mencerminkan persatuan di sekolah? Sikap yang harus dimiliki yaitu yang pertama, kita harus mau berteman dengan siapa saja. Kita tidak boleh memilih teman yang temannya harus cantik atau ganteng atau dia yang pintar, tidak boleh ya. Kita harus mau berteman dengan semuanya, baik dia contohnya kurang pintar ya, dia orang yang tidak punya, kita tetap mau berteman dengan mereka. Selanjutnya yang kedua, menghormati dan menghargai orang lain. Contohnya ketika mereka bercerita, kita tidak boleh mengejeknya, kita tidak boleh membuatnya menjadi sedih atau menyinggung perasaannya, tidak boleh ya. Yang ketiga yaitu tadi tidak boleh mengejek orang lain. Tidak boleh mengajak teman, contohnya dia kurang mampu, wah itu sepatu kamu jelek, tidak boleh seperti itu, karena itu menyakiti perasaan teman. Itu adalah sikap yang harus kita miliki ketika kita ingin mewujudkan sikap yang mencerminkan persatuan. Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu kita akan belajar manfaat hidup bersatu di sekolah. Sebentar ya. Manfaat hidup bersatu di sekolah. Manfaatnya apa sih kalau kita bersatu? Kita hidup bersatu dengan teman-teman, dengan guru, dengan warga sekolah, kira-kira apa manfaatnya? Yaitu yang pertama, kalau kalian bersatu ya, belajar di sekolah itu menjadi nyaman. Iya apa tidak? Tidak ada yang berantem, tidak ada yang bertengkar. Nah, maka kalian akan merasa nyaman belajar di sekolah. Yang kedua, prestasi belajar meningkat. Karena kalian nyaman, kalian senang dengan teman-teman kalian senang dengan guru kalian akan hasil belajarnya akan meningkat. Yang tadinya contohnya tidak bisa matematika, lama-lama kalian bisa karena dibantu oleh teman-teman, dibantu oleh Bapak Ibu guru. Terus juga contohnya kalian yang tidak bisa membaca, dibantu oleh guru dan teman-teman belajar membaca, maka prestasi kalian akan meningkat. Selanjutnya yaitu semangat belajar di sekolah. Ketika kalian pulang, kalian besoknya ingin lagi cepat-cepat kembali ke sekolah. Berangkatnya gasik, tidak telat ya. Nah, itu termasuk manfaat dari hidup bersatu di sekolah. Lalu selain manfaat, ada tidak akibat jika kita itu tidak bersatu di sekolah? Akibatnya apa ya?
kalau kita itu tidak bersatu di sekolah, hidup bersatu di sekolah. Yang pertama, belajarnya tidak nyaman, iya kan? Sebentar-sebentar bertengkar dengan teman, sebentar-sebentar berantem dengan teman. Nah itu jadinya saya nggak suka lah belajar di sekolah sini seperti itu akibatnya kalau kita tidak bersatu. Yang kedua, prestasi belajar menurun. Yang tadinya sudah bisa membaca, karena tidak mau bersama teman-teman ikut membaca, akhirnya lupa, prestasi jadi menurun, tidak berani bertanya. Nah itu juga membuat kalian juga jadi tidak mudah untuk memahami materi, akhirnya prestasi menurun. Yang ketiga yaitu malas ke sekolah. Ngapain lah ke sekolah, ketemu teman yang ini yang itu. Nah itu karena merasa tidak nyaman. Nah itu tadi ada 4 materi ya dalam kegiatan yang mencerminkan persatuan. Yang pertama, contoh kegiatannya. Yang kedua, sikap yang harus dimiliki. Yang ketiga, manfaatnya. Dan yang keempat, akibatnya jika tidak hidup bersatu di sekolah. Itu adalah materi yang pertama. Kita lanjut ke materi yang kedua. Belajar menirukan gerakan menyapu lantai di sekolah. Gerakan ini sangat mudah. Jadi seperti kalian memegang sapu seperti ini ya, sapu yang untuk menyapu lantai. Nah, kalian menghitung gerakannya, kita akan mengayunkannya seperti menyapu. 1, 2, kakinya geser ya. Nanti Bu Ayu contohkan. Kita mulai gerakannya 1, 2 seperti ini. Nah, gerakan ini ada gerakan yang pertama. Kita akan belajar tentang pola lantai. Pola lantai itu seperti apa? Kita akan bergerak mengikuti garis lantai. Nah, garis yang pertama, pola lantai yang pertama adalah lurus seperti ini ya. Jadi nanti Bu Ayu akan geser ke kiri 2 kali, geser ke kanan 2 kali. Itu nanti jumlahnya ada 8 hitungan. Untuk pola yang kedua yaitu kita akan belajar miring. Tapi Bu Ayu akan belajar miringnya yang ke sana ya. Nah, pola lantai miring yaitu ke sana dulu 2 kali, ke belakang 2 kali. Kita mulai ya. Sini kelihatan nggak? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah pola yang pertama. Yang kedua, kita miring ke depan. 5, 6, 7, 8. Ya, ulangi lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Miring. 5, 6, 7, 8. Nah, itu adalah gerakan menirukan menyapu lantai. Nah, kalian coba praktekkan gerakan seperti itu, kemudian nanti di video 2 kali 8 hitungan seperti yang Bu Ayu contohkan tadi. Pola lantai lurus dan miring ke sini. Boleh Bu saya tambahkan? Boleh, silahkan. Itu hasil kreativitas kalian. Nanti Bu Ayu akan lihat gerakannya. Kalau sudah sesuai berarti nanti nilainya bagus. Tapi kalau belum sesuai berarti nanti nilainya masih kurang. Nah, itu adalah materi hari ini. Sekian materi dari hari ini. Semoga kalian bisa belajar di rumah dengan tetap semangat. Insya Allah sebentar lagi kita akan bertemu dan bertatap muka dan kita bisa belajar di sekolah bersama-sama. Tetap jaga kesehatan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.